Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin mengenalkan kalian kepada program SPSS. SPSS adalah kepanjangan dari Statistical Package for Social Science, yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik, baik statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis Windows. Selanjutnya, kita buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Ini adalah tampilan dari program SPSS. Ada dua tampilan. Ini merupakan tampilan output dari SPSS, sementara yang ada garis-garis atau tabel-tabelnya ini merupakan tampilan untuk menginput data yang akan dianalisis. Terdapat beberapa menu bar dalam SPSS, yaitu ada File, Edit, View, Data, Transfer, Analyze, Graph, Utilities, Extension, Window, and Help. Nah, untuk file ini biasanya digunakan untuk membuka data atau membuat data baru. Jadi di sini ada New ini untuk membuat data baru, Open itu untuk membuat data yang sudah kita simpan sebelumnya, Import itu untuk menambahkan data. Jadi untuk menginput data di SPSS, selain kita bisa menginput secara manual, kita bisa juga mengimport data dengan Excel dan yang lainnya. Selanjutnya kita bisa mengekspor data, lalu menyimpan data, juga ada di bagian file ya, yaitu Save All Data. Selanjutnya ada menu Edit. Menu Edit ini berisi perintah-perintah untuk melakukan pengeditan. Ada undo digunakan untuk membatalkan perintah yang dilakukan sebelumnya. Ada redo juga. Ini untuk membatalkan perintah redo yang dilakukan sebelumnya. Lalu ada cut, ada copy, ada paste, ada clear, find, dan option. Selanjutnya menu view itu digunakan untuk mengatur tampilan pada layar kerja SPSS. Di sini ada status bar, itu biasanya digunakan untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung. Ada toolbar, ada font, ada grid lines, ada value label, ada variabel. Selanjutnya ada data. Data ini digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Jadi pada menu data ini ada beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Selanjutnya, ini adalah menu transform yang digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Selanjutnya ada analyze, itu digunakan untuk melakukan analisis data yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Nah, menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menu correlate ini, compare means ini, lalu ada regression ini ya. Nah, jadi ketiga menu itu adalah menu-menu yang sering digunakan dalam menganalisis data. Selanjutnya ada graphs. Menu graph ini digunakan untuk membuat grafik, diantaranya adalah grafik batang, ada juga grafik garis, ada juga grafik lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu utilities. Menu ini dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Selanjutnya ada extension, lalu ada window, dan yang terakhir adalah help. Menu help ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika mengalami kesulitan. Pada jendela SPSS, di sini ada dua jenis tampilan. Yang pertama adalah data view, dan yang kedua adalah variable view. Data view biasanya digunakan untuk menginput data atau menampilkan data. Sementara variable view itu digunakan untuk memberikan keterangan pada kolom isian pada data view. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diisi. Yang pertama adalah name. Name merupakan kolom isian untuk nama variabel. Misalkan
nomor absen, atau kode nama, atau jenis kelamin, atau pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tipe. Tipe merupakan kolom isian untuk type data yang dimasukkan. Jadi tipe data yang dimasukkan ada dua pilihan, yaitu adalah numerik. Di sini ya, numerik itu adalah angka, sementara string itu untuk data yang berbentuk huruf, kata, atau kalimat. Jadi yang biasanya digunakan adalah numerik atau string. Nah, selanjutnya adalah width. Width itu merupakan kolom isian untuk jumlah digit data yang dimasukkan. Nah, kalau width-nya diisi 8, maka jumlah data yang dimasukkan itu memiliki 8 digit. Selanjutnya adalah desimal. Desimal itu merupakan kolom isian untuk jumlah digit di belakang titik atau koma dari data yang dimasukkan. Nah, misalkan 0,22 berarti terdapat 2 digit di belakang koma. Jika kita masukkan desimalnya di sini 2. Selanjutnya adalah label. Label itu merupakan kolom isian untuk menjelaskan rincian dari kolom name. Misalkan pada kolom name itu adalah nomor absen atau nama, maka pada label di sini bisa ditambahkan misalkan nama siswa kelas 10, nama siswa kelas 11, seperti itu. Selanjutnya adalah values. Values ini merupakan kolom isian dengan kode yang diberikan bila variabelnya merupakan variabel kategorik, nominal atau ordinal. Misalkan pada kolom jenis kelamin, maka value-nya adalah 1 untuk perempuan, 2 untuk kategori laki-laki. Jadi seperti ini ya. Misalkan 1 untuk perempuan, lalu 2 untuk laki-laki. Nah, seperti ini cara untuk menginput label atau values. Cara untuk menginput values. Selanjutnya adalah kolom width. Itu adalah lebar kolom. Nah, itu disesuaikan dengan panjang karakter pada setiap variabel atau data. Selanjutnya ada line. Line ini merupakan pilihan tampilan variabel dalam tabel, misalkan mau rata kanan, rata kiri, atau center di tengah-tengah. Nah, kemudian ada measure, merupakan kolom isian untuk skala pengukuran variabel dari data yang dimasukkan. Jadi bisa skala itu maksudnya adalah interval atau rasio, lalu ada ordinal dan ada nominal. Nah, itu adalah jenis-jenis skala pengukuran dari data yang dimasukkan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menginput data pada SPSS. Sebelumnya ini saya hapus dulu ya. Nah, ada beberapa cara untuk menginput data pada SPSS. Salah satunya adalah dengan menginput manual. Jadi kita tulis manual di sini, misalkan namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita tuliskan jenis kelaminnya, misalkan L, P, P, L, 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 P, L. Nah, ini misalkan seperti ini. Lalu, misalkan nilainya adalah 89, 78, 88, 96, 67, 70, 83, 95. Nih, misalkan seperti ini. Nah, ini masih belum kita beri nama ya. Untuk memberikan nama di sini, kita masuk ke variabel view.
Nah, yang pertama tadi kan variabel nama ya. Kita ganti nama di sini sebagai nama. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi, maka kita bisa menuliskannya tanpa spasi, atau kalian bisa juga menggunakan underscore. Nah, selanjutnya adalah nilai. Untuk tipe, nama dan jenis kelamin itu kan menggunakan sebuah kata, maka tipenya adalah string. Sementara nilai itu nanti tipenya adalah numerik karena berupa angka. Nah, untuk width itu kan lebar. Karena tadi hanya diisi satu, maka width-nya adalah 1. Tapi kita bisa menggantinya, misalkan kita ganti 8, ini kita ganti 8, itu bisa. Lalu desimalnya ini karena berbentuk string tidak ada desimalnya ya, yang ini ada 2. Lalu label. Nah, jenis kelamin itu bisa kita berikan jenis kelamin ini bisa kita berikan label. Jadi ini untuk melabelkan. Kalau di nama kan jenis kelamin tanpa spasi. Kalau di sini kita bisa menulis dengan spasi, misalkan seperti ini. Values. Nah, untuk values kita bisa memberikan value. Misalkan L itu adalah laki-laki, lalu P itu untuk perempuan. Nah, itu bisa juga. Nah, biasanya untuk missing tidak perlu diisi, untuk kolom kita ganti 8 ya. Kolom kita ganti 8. Lalu untuk measure ini nominal, nominal ini bisa kita isi sebagai scale. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara menginput data secara manual. Nah, tapi kita bisa juga menginput data dengan mengimport data dari Excel atau dari yang lainnya. Nah, misalkan ini adalah cara mengimport data dari Excel. Ini ada Excel. Kita pilih import data, lalu kita pilih Excel. Lalu kita cari di mana data yang ingin kita import itu berada. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jika di dalam Excel tersebut sudah ada nama kolomnya, maka ini sudah otomatis langsung diinputkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Yang perlu kita atur, kita bisa mengatur panjang kolomnya ya, supaya lebih rapi. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Kita juga bisa memberikan values di sini. Misalkan di sini adalah L tadi laki-laki, lalu P itu perempuan. Itu adalah cara menginputkan data di SPSS. Itu adalah beberapa cara untuk menginputkan data. Jadi kita bisa menggunakan manual maupun bisa menggunakan data yang sudah kita peroleh sebelumnya di dalam Excel. Jadi kita bisa mengimport data tersebut apabila data tersebut sudah dalam bentuk Excel. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.